Shalom. Haleluya. Kembali lagi di Victorious Devotion. Ya, kali ini di tahun yang baru ini kita mau tetap terus menikmati anugerah kebaikan Tuhan. Kita mau tetap terus bergantung, berharap, bersekutu dengannya. Sehingga kita menjalani tahun-tahun ini bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan kita, tetapi karena perkenanan dan penyertaan Tuhan. Dan pagi ini kita mau sama-sama muji menyembah muliakan nama Tuhan. Kita mau menyanyikan satu lagu kemurahan, berkat kemurahan-Mu. Biarlah hidup kita terus dihiasi oleh kemurahan Tuhan. Dan kita hidup dalam rencana dan rancangannya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita nyatakan aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sungguh baik, sangat amat baik. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih
Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk keadaan dan keberadaan kami saat ini. Kami tahu bukan karena kuat dan hebat kami, bukan karena kemampuan kami, tapi semua karena berkat kemurahan-Mu. Kami mau menggunakan kehidupan kami yang masih Engkau izinkan sampai detik ini untuk kami terus memahami, mengerti akan kebenaran daripada firman-Mu. Dan hidup kami selaras dengan apa yang Engkau kehendaki. Setiap kata, perbuatan, tingkah laku kami terus mencerminkan bahwa kami adalah orang-orang yang telah Engkau berkati. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa. Dan biarlah pada saat kami saat ini mau mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu, tuntun kami, mampukan kami untuk bisa mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami doa ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan judul Diberkatilah. Wow, kalau mau membahas mengenai berkat pasti merupakan sesuatu yang menarik dan seharusnya membuat kita semangat. Tetapi idealnya yang tepat adalah bukan hanya pada saat membahas tentang berkat saja kita memiliki ketertarikan akan firman Tuhan. Tetapi pada saat membahas semua isi firman Tuhan, kita harus penuh dengan ketertarikan. Fakta-fakta kehidupan umat Allah yang penuh pengharapan pasti diberkati. Yang percaya katakan amin. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Yeremia 17 ayat 7, kita baca untuk kita semua, saya baca untuk kita semua. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan sering atau sudah mengerti, pernah membaca dan bahkan menghafal ayat ini. Nah, fakta dalam kehidupan umat Allah di dalam menjalani pengiringannya harus memiliki landasan yang kuat, landasan yang kokoh untuk dinyatakan di dalam kehidupannya. Fakta apa yang harus dimiliki untuk kita menjadi orang-orang yang diberkati? Yang pertama adalah percaya. Percayalah bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Fakta ini memancarkan sesuatu yang harus kita yakini yang berasal dari firman Tuhan. Percaya merupakan sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Karena orang yang diberkati adalah orang yang memiliki kepercayaan, orang yang memiliki keyakinan, dan orang yang memiliki ketergantungan kepada Tuhan. Kepercayaan yang kokoh pada Tuhan ini menjadi dasar untuk kita menjalani langkah hidup kita. Hidup yang penuh dengan dinamika. Dinamika yang begitu rupa-rupa di dalam kehidupan kita harus kita jalani dengan penuh kepercayaan. Dan kalau kita membaca ayat tadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus percaya? Kan ini, apakah kita percaya supaya hanya kita mau diberkati saja? Terus kalau tidak percaya kalau kita tidak diberkati kita tidak percaya? Mengapa kita harus percaya? Dan mengapa kita harus diberkati? Ini merupakan pertanyaan yang sederhana yang bisa dipertanyakan oleh siapa saja Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan. Firman Tuhan itu iya dan amin. Firman Tuhan telah menjelaskan bahwa orang yang percaya dan menaruh harapannya pada Tuhan pasti diberkati. Berkat ini tidak hanya berbicara tentang kekayaan materi. Kita tidak boleh mengkerdilkan definisi atau makna pengertian dari
berkat ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kalau kita hanya mengukur berkat yang diberikan Tuhan, itu malah hanya sebatas materi, banyak uang. Aduh, kita menjadi orang yang paling kasihan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita harus melihat berkat yang Tuhan berikan itu bukannya sekedar materi atau harta benda saja. Biarlah ini menjadi sebuah landasan untuk kita menjalani sepanjang tahun ini dengan melihat berkat yang diberikan Tuhan itu berbagai macam cara, berbagai macam bentuk, berbagai macam jenis. Berkat yang secara rohani itu juga menjadi sesuatu yang penting untuk kita memaknai apa itu berkat. Kedamaian yang kita miliki, damai sejahtera yang ada, dan yang paling penting adalah makna dari berkat yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita adalah Tuhan itu sendiri yang adalah berkat untuk kita. Jadi berkatnya akan nyata di sepanjang dan di seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga pada saat kita menaruh harapan, mengandalkan Tuhan, maka berkat yang kita terima itu berdasarkan versinya Tuhan. Jangan versinya kita. Karena kalau versinya kita, itu tidak akan pernah memuaskan keinginan-keinginan kita. Jadi harus dari versinya Tuhan. Lihat, apa? Alkitab berbicara tentang apa? Atau seperti apa orang-orang yang menerima berkat itu, yang menaruh harapan kepada Tuhan. Kita baca di ayat yang selanjutnya, ayat 8. Ini merupakan penggambaran orang yang diberkati, yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan. Lihat, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Ini merupakan penggambaran sebagaimana kita hidup di dalam berkatnya Tuhan. Ya. Diberkatilah ini bukan hanya sekedar janji Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan, tetapi ini merupakan sebuah panggilan untuk kita hidup di dalamnya dan menikmati berkat yang sudah disediakan. Gambaran yang begitu indah dari Nabi Yeremia untuk menggambarkan orang yang bergantung, orang yang mengandalkan, orang yang menaruh harapan pada Tuhan dan dia diberkati. Dan biarlah melalui renungan ini Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan, kita semakin dibawa dan dibuat mengerti bahwa kita adalah umat yang diberkati Tuhan. Kita percaya, kita menaruh harapan, kita bergantung kepadanya. Dan biarlah mari kita menjalani kehidupan kita ini di dalam pengharapan yang penuh kepada Tuhan. Maka kita menjadi orang-orang yang diberkati menurut versinya Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan pada saat ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, kami adalah orang-orang yang dipanggil untuk menikmati berkat yang daripadamu. Biarlah kami terus memaknai dengan benar, melihat dengan benar, mengerti dengan benar berkat yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami terus menikmati berkat itu dan kami hidup terus menaruh harapan kami kepadamu. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa berkat yang Engkau berikan menjadikan hidup kami semakin seperti apa yang Engkau inginkan. Di tengah dinamika kehidupan kami yang saat ini sedang dihadapi untuk menjalani tahun yang baru ini, kami sungguh membutuhkan Engkau. Kami memerlukan Engkau di sepanjang dan di seluruh aspek kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, di dalam pengaturan-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam rencana dan rancangan-Mu. Kami menyerahkan semuanya itu Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Ini hidup kami di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sampai ketemu di Victorious Devotion yang akan datang. Terus berpengharapan kepada Tuhan.
Salam kemenangan. Shalom.